Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami untuk memenuhi mata kuliah Big Data Analytics. Jadi kami memprediksi customer churn retail menggunakan PySpark dan juga Spark MLlib. Nah, sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Jadi ada teman saya, Azani Fatur Fadika dengan NIM 433231105. Kemudian ada Hanif Abdul Syakur dengan NIM 433231109. Dan saya sendiri, Arsono Bambang dengan NIM 433232125. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas beberapa hal. Di antaranya ada latar belakang, pertanyaan bisnis, dataset, edit dan cleaning, transformasi, analisis dan visualisasi, model dan hasil, fitur importance, kesimpulan, dan juga rekomendasi. Nah, kita mulai dari latar belakang dan juga masalahnya. Jadi, di dunia retail dan e-commerce, untuk mendapatkan pelanggan baru itu jauh lebih mahal dibanding mempertahankan yang sudah ada. Nah, di mana ada yang namanya churn, di mana churn ini artinya pelanggan berhenti bertransaksi, dan itu berarti pendapatan berulang itu juga akan hilang. Nah, masalahnya data yang kita punya hanya log transaksi mentah tanpa label churn. Nah, dari latar belakang itu muncullah beberapa masalah. Di antaranya ada akuisisi lebih mahal dari retensi, di mana ya cari pelanggan baru itu lebih mahal. Jadi lebih hemat kalau kita jaga yang sudah ada. Kemudian ada churn. Jika ada churn, maka revenue akan hilang. Jadi kalau pelanggan pergi, pendapatan berulang ikut hilang. Kemudian ada data yang isinya hanya log transaksi. Di sini kita hanya punya kurang lebih 542.000 baris transaksi, di mana tanpa ada kolom label churn yang siap dipakai. Jadi kita juga butuh rekayasa fitur. Jadi kita perlu membuat label churn sendiri dan ekstrak fitur RFM menggunakan Spark. Nah, dari latar belakang dan juga masalah tadi, muncullah beberapa pertanyaan bisnis. Di antaranya ada pertanyaan prediktif, deskriptif, korelasi, dan juga rekomendasi. Nah, untuk pertanyaan prediktif itu pelanggan mana yang kemungkinan besar bakal churn. Untuk pertanyaan deskriptif itu perilaku apa yang jadi tanda pelanggan mau pergi, apakah resensi, frekuensi, atau monetary. Kemudian ada korelasi, apa hubungan antara resensi, frekuensi, dan juga negara terhadap churn. Kemudian ada pertanyaan rekomendasi, jadi strategi apa yang bisa kita rekomendasikan untuk menurunkan churn. Nah, dataset yang kita gunakan saat ini bersumber dari online retail dari UCI yang isinya itu kurang lebih 541.909 baris transaksi dengan 8 kolom. Di antaranya ada invoice, stock code, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan juga country. Nah, periode dari data ini itu diambil di Desember 2010 sampai 2011. Nah, di sini juga tidak ada kolom sehingga label harus direkayasa sendiri via temporal split. Selanjutnya masuk ke proses API atau data cleansing. Di sini kita melakukan pengecekan apakah ditemukan anomali yang perlu dibersihkan sebelum masuk ke pemodelan. Yang pertama itu API. Di sini ditemukan beberapa anomali quantity dan unit price yang bernilai negatif. Kemudian indikasinya ini pembakaran no return. Kemudian ada null, yaitu banyak customer ID yang kosong, yang hingga transaksi tanpa identitas pelanggan tidak dapat dipakai untuk aplikasi berpelanggan. Lanjut ke data cleansing, ada 4 filter yang diterapkan untuk membersihkan data. Yang pertama itu buang baris customer ID yang kosong, kemudian buang pembatalan yaitu invoice nomor yang di awal huruf C, kemudian buang quantity atau unit price yang di bawah atau sama dengan 0, yang mengindikasikan betul atau penyesuaian harga. Yang terakhir enrichment, yaitu total price sama dengan quantity kali unit price sebagai dasar fitur monetary. Dari 541.909 baris mentah ini sebanyak 144.025 baris dibuang.
sehingga data persisnya yaitu 397.884 ya, setelah hasil buang nol ID, pembatalan, dan quantity price negatif. Ada 4.338 pelanggan unik, total pelanggan unik setelah proses switching. Lanjut ke proses double churn temporal split plus RFM. Churn ini diperoleh dengan menekan temporal split atau anti bocor data, yaitu data transaksi terakhir semua data dari tanggal 9 bulan 12 2011 cut off 90 hari, T-min 90 hari, kemudian feature window transaksi kurang dari sama dengan cut off, banyak 136.358 transaksi dipakai untuk menghitung fitur RFM setiap pelanggan. Selanjutnya label window transaksi lebih dari cut off 90 hari terakhir, 161.526 transaksi tempat konsep siapa yang untuk aturan sana itu pelanggan aktif di feature window tapi tidak bertransaksi satupun di bawah label window kan sama dengan 1. Hasilnya 3.770 pelanggan masuk populasi model dengan distribusi 43% churn dan 57% aktif seperti yang ditampilkan pada gambar di sebelah kanan. Fitur RF yang dibuat dari agregasi feature window yaitu ada resensi, frekuensi, monetary, tenure, and item and products, FVG basket, FVG unit price, dan country. Lanjut ke analis visualisasi PySpark. Yang pertama ada distribusi resensi per status churn. Churn dominan di resensi tinggi atau jarak transaksi. Selanjutnya distribusi monetary per status churn skala log. Churn dominan di nominal rendah. Selanjutnya ada churn rate per negara top 8. Di sini ada dari Belgium sebanyak berkisar 30% hingga 58% di Portugal, di mana rata-ratanya itu ada di UK sebagai pasar terbesar sebanyak 43% dan 3.035 pelanggan. Lanjut ke analis churn rate per kelompok resensi dalam hari sejak transaksi terakhir. Di sini juga ada churn rate per kelompok frekuensi dalam jumlah invoice. Ditemukan makin lama tidak berbelanja resensi atau resensi naik, makin besar risiko churn dari 25% sampai ke 66%. Selanjutnya makin sering belanja, frekuensi naik, churn turun drastis dari 62% hingga 5%. Untuk per negara, churn berkisar 30% sampai 54%, UK paling banyak tadi 23%. Baik, selanjutnya kita akan memasuki tahap pemodelan. Nah, di sini kami menerapkan pendekatan klasifikasi biner dengan pembagian proporsi data yaitu sebesar 80% untuk pelatihan atau training, kemudian 20% untuk pengujian atau testing. Nah, di sini kami membandingkan 3 algoritma machine learning. Hasilnya yaitu untuk random forest ini menunjukkan kinerja yang paling optimal dengan nilai AUK mencapai 0,776, kemudian untuk tingkat akurasinya sebesar 71%, serta F1 score di angka 0,708. Nah, apabila kita meninjau lebih dalam pada hasil evaluasi data uji, model ini berhasil mendeteksi dengan tepat, yaitu 192 pelanggan yang secara aktual melakukan churn. Dengan nilai recall sebesar 06,4, model ini dinilai cukup capable untuk diimplementasikan oleh perusahaan dalam mendeteksi dan menyaring pelanggan yang memiliki resiko tinggi untuk beralih. Masuk ke evaluasi base model yaitu random forest. Di sini terlihat berupa ROC random forest. ROC-nya yaitu bernilai 0,7774, kemudian randomnya AUC 0,5, dan confusion matrix dari random forest ini untuk aktual aktif prediksi aktif 254, aktual churn prediksi aktif 112, kemudian aktual aktif prediksi churn 70,
aktual churn dan prediksi churn 188. Dan nilai wake basisnya itu 0,7107, black default 0708, F1-nya 0706, transition churn keselamatan 1 0729, dan default churn 1 0,627. Nah, selanjutnya kita beralih ke analisis feature importance. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi variabel apa saja yang paling signifikan dalam memprediksi probabilitas churn. Nah, berdasarkan output dari model Random Forest, frekuensi transaksi atau frekuensi merupakan indikator paling dominan dengan nilai bobot 0,21. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa pelanggan dengan intensitas transaksi yang rendah memiliki kecenderungan churn yang jauh lebih tinggi. Faktor tersebut kemudian diikuti secara berurutan oleh jumlah item yang dibeli atau n_items, kemudian total nilai transaksi atau monetary, serta jarak waktu sejak transaksi terakhir atau resensi. Terdapat pula satu temuan analitis yang menarik di mana variabel geografis atau asal negara pelanggan terbukti memiliki pengaruh yang sangat tidak signifikan, yakni sebesar di bawah 0,01. Kemudian yang terakhir yaitu untuk kesimpulan dan saran, kami merumuskan 4 rekomendasi strategis bagi bisnis. Yang pertama yaitu menerapkan strategi reaktivasi dini. Perusahaan disarankan untuk segera melakukan intervensi jika resensi atau jeda transaksi pelanggan telah melewati batas 60 hari. Kedua, yaitu kembangkan program loyalitas, mengingat frekuensi berbelanja adalah faktor penahan churn yang paling krusial. Diperlukan strategi untuk meningkatkan intensitas kunjungan pelanggan. Kemudian yang ketiga, prioritaskan upaya retensi pada kelompok pelanggan bernilai tinggi atau high monetary yang mulai menunjukkan penurunan aktivitas berbelanja. Kemudian yang keempat, implementasikan skor prediksi dari model ini secara langsung sehingga kampanye pemasaran dan retensi bisa dieksekusi dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.